Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tatanelia. Saya dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi permintaan dalam matematika bisnis. Materi ini penting banget karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kita berbicara tentang hubungan antara harga dan barang dan minat orang untuk membeli. Nah, kita akan bahas mulai dari pengertiannya, hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi, jenis-jenis permintaan, sampai rumus dan contohnya. Yuk kita mulai. Fungsi permintaan adalah hubungan antara suatu harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Secara sederhana, fungsi permintaan menjelaskan bagaimana jumlah barang yang ingin dibeli orang akan berubah kalau harganya berubah. Misalnya, kalau harga barang turun, banyak orang akan beli. Tapi kalau harganya naik, biasanya orang jadi mikir 2 kali, bahkan gak jadi beli. Contohnya, saat ada diskon besar-besaran di online shop, tiba-tiba semua orang ramai belanja karena harga turun. Jadi, permintaannya naik. Jadi, fungsi permintaan ini menunjukkan perilaku konsumen terhadap harga. Kemudian kita masuk ke hukum permintaan. Hukum permintaan ini apa sih? Hukum permintaan ini menyatakan bahwa jika harga naik, jumlah permintaan yang diminta akan turun. Jika harganya turun, jumlah barang yang diminta akan naik dengan asumsi faktor lain tetap. Artinya, harga yang diminta memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Kita bisa lihat contoh di kehidupan sehari-hari nih. Kalau harga nasi goreng naik dari 10.000 jadi 15.000, pasti pembeli berkurang. Tapi kalau turun jadi 8.000, pasti makin ramai tuh yang beli. Hukum ini jadi dasar untuk memahami kenapa grafik atau kurva permintaan itu selalu menurun dari kiri ke kanan atas. Menurun dari kiri atas ke kanan bawah, maaf. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan gak cuma dipengaruhi oleh harga aja nih, ada banyak faktor lainnya. Nih, yang pertama misalnya, tentang harga barang itu sendiri. Kalau harga barangnya naik, permintaan turun, itu sudah pasti. Yang kedua yaitu pendapatan konsumen. Kalau penghasilan seseorang meningkat, biasanya dia akan lebih banyak beli banyak barang. Dia akan banyak beli barang gitu maksudnya. Yang ketiga, kalau harga barang lain. Yang ketiga itu harga barang lain. Misalnya nih, kalau harga teh naik, orang kemungkinan akan beralih ke kopi. Iya kan? Habis itu, yang keempat, selera atau tren. Barang yang viral atau tren pasti banyak yang beli. Yang kelima, jumlah penduduk. Makin banyak penduduk, makin banyak juga permintaan barang. Nah, kemudian yang terakhir nih, yaitu harapan harga di masa depan. Kalau orang berpikir harga nanti akan naik, mereka akan beli lebih banyak sekarang. Jadi banyak faktor yang bisa bikin permintaan itu naik atau turun, bukan cuma harga aja. Lanjut kita ke jenis-jenis permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada permintaan efektif, yaitu permintaan dari orang yang mau dan mampu membeli. Yang kedua yaitu permintaan potensial. Dari namanya aja udah kelihatannya berpotensi, yaitu orang yang keinginan membeli tapi belum mampu untuk saat ini. Dia pengen tapi dia belum punya nih. Nah, yang ketiga nih, permintaan absolut. Kebetulan saya juga absolut. Permintaan absolut ini yaitu keinginan saja tanpa mampu untuk membeli. Gitu teman-teman. Kita kasih contoh aja nih. Kita pengen banget beli iPhone 16, tapi kita belum punya uang. Itu namanya permintaan absolut. Kalau kita nabung dulu dan nanti bisa beli, itu permintaan potensial. Dan kalau kita beneran beli sekarang, itu baru namanya permintaan efektif. 3 jenis ini menggambarkan kondisi nyata masyarakat dalam menghadapi harga barang. Yang selanjutnya itu ada perbandingan harga dan jumlah barang. Nah,
Di tabel ini kita bisa nih lihat contoh hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Kita lihat deh, saat harganya masih 10.000, jumlah barang yang diminta adalah 90 unit. Tapi ketika harganya naik jadi 30.000, permintaan turun ya. Dari sini kelihatan banget bahwa ketika harga meningkat, jumlah barang yang diminta juga menurun. Tabel ini secara sederhana menggambarkan hukum permintaan dalam bentuk angka. Kita masuk ke rumus. Rumus umum dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan A minus BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, P atau price adalah harga barang, A adalah permintaan maksimum dari harga nol, dan B menunjukkan seberapa cepat permintaan menurun ketika harga naik. Tanda negatif itu di rumus ini penting banget karena menunjukkan hubungan yang berlawanan antara harga yang diminta semakin besar, nilai B artinya semakin sensitif. Nilai B artinya semakin sensitif permintaan terhadap kenaikan harga. Rumus ini nanti bisa kita pakai untuk menghitung secara matematis jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Kita lanjut ke kurva permintaan. Nah, di grafik ini bisa kita lihat nih bentuk kurva permintaan. Garisnya menurun dari kiri atas, dia turun ke kanan bawah. Sumbu vertikal menunjukkan harga barang dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang diminta. Ketika harga tinggi, titiknya ada di atas, artinya permintaan sedikit. Tapi kalau harga turun, titiknya ke kanan bawah, itu artinya permintaan bertambah. Kurva ini secara visual menjelaskan hukum permintaan. Harga naik, permintaan turun. Kalau teman-teman lihat kurva seperti ini sering muncul di analisis pasar atau grafik ekonomi. Kita lanjut aja ke contoh soalnya teman-teman, biar teman-teman enak nih. Nih, aku ngambil contoh soalnya. Coba deh, misalnya diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan P sama dengan 10. Pertanyaannya, berapa jumlah barang yang diminta? Nah, kita taruh deh rumusnya tadi. Apa rumusnya? QD sama dengan A min BP. QD-nya 4, B-nya sama dengan 2, B-nya kan 10 ya. Jadi QD sama dengan 4 dikurang 2 kali 10, 20. 4 kurang 20, 16. Kenapa 16 nggak minus? Karena di matematika bisnis nggak ada yang namanya minus. Oke, jadi hasil QD sama dengan 16. Artinya dengan harga 10.000 jumlah barang yang diminta adalah 16 unit. Itu ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa pada harga tersebut masih ada 16 unit barang yang mau dibeli konsumen. Kalau harga naik, otomatis jumlah yang diminta bisa berkurang. Dan kalau harganya turun, permintaan bisa naik lagi. Jadi pada contoh ini kita bisa lihat tuh bagaimana rumus fungsi permintaan membantu kita memahami hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta secara nyata. Gitu. Semoga teman-teman paham ya. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hubungan ini berbanding terbalik di mana harga naik, permintaan turun. Permintaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, selera, dan harga barang itu. Dan ingat, rumus umumnya itu QD sama dengan A min BP, dan bentuk kurvanya selalu menurun. Intinya fungsi permintaan bukan hanya konsep matematika, tapi juga mencerminkan perilaku konsumen dalam dunia bisnis. Oke teman-teman, hanya itu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.